Back in possession with Irvin, puts the ball across again. And a brilliant save from Paes. The power on the shot took it through and Martin Paes was there to make the save. Setelah menunjukkan penampilan heroiknya bersama timnas Indonesia, Martin Paes jadi sorotan khusus Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Trending topik dunia, Martin Paes dibahas 37 media internasional, dan jadi sorotan sejumlah agen klub elit di Eropa. Berkat pamor timnas Indonesia meroket, kini nama Indonesia kian jadi sorotan serta pembahasan hangat sejumlah media internasional. Bagi Indonesia, dulu Piala Dunia layaknya mimpi di siang bolong, namun tidak untuk saat ini. PSSI mulai bergerak untuk menargetkan Piala Asia dan Piala Dunia sebagai ajang rutinan timnas Indonesia saat ini hingga mendatang. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay. From the spot, Sporting Kansas City are denied again! Sensational stop from Martin Paes! Akun media Indeks StratTime menyebut, kiper timnas Indonesia yang saat ini perkuat FC Dallas tersebut berpeluang besar bergabung FC Barcelona, klub teratas La Liga Spanyol, untuk mendapatkan Martin Paes. Manajemen Barcelona hanya perlu mengeluarkan 1,5 sampai 2 juta USD, atau setara dengan 23 hingga 31 miliar. Jika Barcelona ingin berhemat dengan tetap memiliki kiper berkualitas dunia, alternatif pilihan adalah cukup dengan mendatangkan Martin Paes. Saat ini, kiper utama Barcelona Marc-Andre ter Stegen memiliki gaji 6,3 juta euro atau setara 106 miliar per musimnya. Sedangkan gaji Martin Paes di FC Dallas termasuk dalam kategori kecil untuk sekelas kiper berkualitas dunia seperti Paes. Untuk saat ini, Martin Paes hanya menerima gaji sebesar 325.000 USD atau setara 4,9 miliar per musimnya. Dari pengamatan data Transfermarkt, Paes masuk nominasi kiper yang sedang dibidik sejumlah klub raksasa dunia. Penampilan Paes bersama timnas Indonesia juga jadi sorotan Federasi Sepak Bola Belanda yang kini sudah berpaspor Indonesia. Sorotan terhadap Martin Paes tak hanya datang dari Federasi Sepak Bola Belanda saja. Media Inggris yang berbasis di Amerika yakni Espan, media tersebut sudah menyorot kualitas Martin Paes sejak pertandingan pertamanya melawan Arab Saudi. Dari sejumlah safety penting Paes yang sangat menentukan nasib tim, termasuk saat Martin Paes mampu mementahkan tendangan penalti Salem Al-Dawsari, pemain Al-Hilal yang pernah membobol gawang Argentina di Piala Dunia lalu. Pergerakan refleks dan respon cepat Paes terhadap laju bola sangat luar biasa di atas rata-rata kiper Eropa pada umumnya. Sejauh ini, Martin Paes baru mengantongi 2 caps bersama Indonesia, dan 2 kali pertandingan itu juga, dia menjadi player of the match. Sungguh beruntung FC Dallas memiliki kiper sekelas Paes. Tentu dalam waktu dekat ini, nilai pasar Paes akan meroket, dan akan menjadi pertimbangan sejumlah klub elit di Eropa. Itu bukan hal yang baru di dunia sepak bola. Kebanyakan pemain potensial mahal dunia, bermula dari penampilan bersama negaranya. Dari situlah para agen dunia berselancar. Martin Paes sudah menjadi sorotan sejumlah klub elit Eropa, seperti Real Madrid, atau klub elit di Liga Inggris, yang mana nilai pasar Paes masih sangat terjangkau. Selain nilai pasar yang masih murah, karakter Martin Paes bahkan serupa dengan kiper utama Bayern Munchen Manuel Neuer. Dia memiliki nilai pasar yang sangat tinggi. Dan kini, Martin Paes dinobatkan sebagai kiper terbaik di benua Asia, dan menjadi sorotan khusus sejumlah klub elit Eropa yang juga menyorot penampilan Martin Paes bersama Indonesia. Itulah kutipan berita Espan yang merupakan media ternama Inggris yang berbasis di Amerika. We have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake Indonesia. Football is been dominating and the only sports in Indonesia that people love. You know, doesn't mean basketball, volleyball they don't follow, but
Football is become a culture, a soul. If you look at the potential of Indonesia, we are one of the biggest population in the world. We have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. You cannot stop your dreams. Onbedoelde middelpunt van het alles. Voorzet van Haaien. Hij die in de problemen raakt. Indonesië zal het ongetwijfeld opmerken. Allebei tegenwoordig Indonesisch international. Hilgers en Haaien. Miljoenen volgers daadwerkelijk op Instagram. Berkat pamor timnas Indonesia kian meroket, kini Indonesia jadi sorotan berbagai media dunia. Sepak terjang PSSI saat ini benar-benar akan membangun kualitas sepak bola Indonesia berkualitas internasional. Rencana jangka pendek hingga jangka panjang sudah mulai dibangun dari bawah hingga ke atas. Berkat kualitas timnas Indonesia yang ternyata mampu bersaing dengan sejumlah negara kuat Asia, membuat sejumlah media dunia turut menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan di berbagai pertandingan Liga Utama Eropa, seringkali menyebut nama Indonesia sekaligus menyorot sejumlah punggawa skuad Garuda yang tengah bertanding di Liga Eropa. Pihak media tidak hanya menyorot sejumlah punggawa timnas Indonesia yang sedang bertanding, bahkan, kamera utama di berbagai siaran TV internasional, kerap menyorot supporter Indonesia yang sering mereka temukan di seluruh negara penjuru dunia, untuk ikut mendukung pertandingan antar klub yang diisi oleh sejumlah pemain timnas Indonesia. Pamor timnas Indonesia yang kian meroket terjadi sebab semakin berkembangnya kualitas permainan skuad Garuda di ajang internasional, dengan materi pemain yang berlaga di Liga Eropa, seperti Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Belgia, dan berbagai negara lain yang juga dihuni para pemain berdarah Indonesia. Selain sebab kenaikan level timnas Indonesia di ajang bergengsi internasional, pengaruh supporter dan netizen Indonesia yang selalu kompak di dunia nyata hingga di seluruh media sosial, ternyata juga memberi pengaruh besar atas meroketnya nama Indonesia di berbagai media belahan dunia yang kini semakin jadi sorotan, hingga menarik perhatian sejumlah media internasional untuk selalu mengulas soal eksistensi negara Indonesia. Dulu Piala Dunia bagaikan mimpi di siang bolong bagi Indonesia, namun untuk saat ini, mimpi tersebut hampir menjadi kenyataan. Ya, benar sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kualitas para pemain keturunan yang berkolaborasi dengan pemain berkompetisi di Liga Indonesia, visi bermain dengan pola permainan yang terpola secara jelas. Hal itu semakin meningkatkan kualitas permainan, terutama dengan munculnya beberapa pemain muda dengan jam terbang tinggi, yang sudah berkompetisi di berbagai klub Liga Eropa, dan membawa pengalaman internasional tersebut kembali ke tanah air. Beberapa faktor yang mendukung peluang Indonesia ke Piala Dunia menjadikan sejumlah negara Asia memprediksi bahwa Indonesia berpotensi besar menjadi negara peserta Piala Dunia 2026. Hal itu dibuktikan dengan bekal materi pemain yang mendukung, serta kenaikan level permainan tim yang baik, dan terbukti, timnas Indonesia mampu bersaing dengan sejumlah raksasa Asia, yang notabene merupakan negara yang berlevel Piala Dunia. Menarik untuk dinanti perkembangan timnas Indonesia, yang terus menunjukkan peningkatan nyata. Seberapa besarkah persentase peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Silahkan beri pendapat Anda, menurut kacamata pengamatan pribadi. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real. But we believe! We believe!